Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke guys, video kali ini kita akan coba oprek lagi ya, alias modifikasi drone dari brand DJI, yaitu drone DJI Neo, tapi yang versi pertama ya. Jadi story behind-nya, kenapa punya ide nyeleneh ya untuk modifikasi si Neo ini, karena rencana awalnya sebenarnya drone ini mau kujual guys, karena aku kan udah punya DJI Neo 2 ya. Jadi rencana mau dijual aja si Neo yang lama ini. Tapi waktu itu pas iseng-iseng lihat di komunitas grup Facebook ya DJI Neo Indonesia, lihat ada yang modifikasi si Neo jadi model open prop ya, yang diposting oleh Om Suwardi, suhu pilot drone member dari Sulawesi. Lalu aku pikir, wah boleh juga nih dijadiin next project buat ngoprek. Walhasil daripada dijual lakunya juga nggak seberapa, kayaknya seru juga kalau si Neo ini dijadikan bahan eksperimen. Nah, video kali ini aku bagi jadi dua part ya, supaya nggak kepanjangan durasinya. Part yang satu untuk membahas detail modifikasinya, sedangkan part yang kedua itu untuk uji coba setelah dimodifikasi. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Pertama-tama, menurutku modifikasi ini sangat-sangat tidak disarankan ya melakukan modif seperti ini, karena untuk versi orinya atau default dari pabrikan sebenarnya sih udah cukup oke ya untuk kebanyakan user. Tapi kalau kalian mau iseng kurang kerjaan seperti saya ya monggo, bebas-bebas saja, nggak ada yang larang juga. Terus yang kedua, garansi itu udah pasti akan hangus guys, jadi sebaiknya kalau mau modif-modif itu sebaiknya tunggu sampai garansinya itu habis. Kebetulan punya saya ini garansinya udah expired ya, jadi bebas untuk dimodifikasi. Lalu yang ketiga, modifikasi seperti ini itu mengandung resiko ya, jadi pikirkan baik-baik sebelum melakukan, karena modifikasi seperti ini itu nggak bisa dibalikan ke kondisi awal. Beberapa resiko lain yang mungkin terjadi ya ketika proses modif, seperti ISC-nya itu bisa rusak kalau semisal kalian salah solder, salah wiring, atau mungkin ada part lainnya yang rusak ketika kalian bongkar ya, seperti modul kamera atau gimbal, atau bodinya itu pecah dan lain sebagainya. Nah, kalau udah memahami disclaimer yang aku sebutin tadi, silakan untuk melanjutkan nonton video ini guys. Oke, langsung aja kita mulai ya penjelasan detail modifikasi yang saya lakukan. Jadi modifikasi atau upgrade yang saya lakukan ini ada 3 tahap ya. Yaitu tahap yang pertama itu adalah modif si body DJI Neo ini yang sebelumnya itu drone model Whoop ya, menjadi tipe open prop ya, alias nggak pakai prop guard, dengan menggunakan si ini ya frame karbon ya. Terus yang kedua itu upgrade atau ganti motornya ya, dengan motor yang biasa dipakai oleh drone rakitan. Dan yang terakhir itu modif di bagian kamera guys. Jadi kameranya ini itu ada aku modif dengan menggunakan kamera custom ya. Ini menggunakan Flywheel Cam Nano 3 ya. Tujuannya ya seperti biasa ya, untuk mendapatkan hasil FOV yang lebih lebar atau wide ya. Karena kita tahu ya untuk kamera dari DJI Neo 1 ini sama seperti DJI O4 Lite Air Unit, yang mana FOV-nya itu kecil banget, sekitar 117 derajat, sehingga kalau diterbangkan secara manual itu kurang nyaman ya buat pilot FPV. Oke, kita masuk ke pembahasan detail cara modifikasinya. Ini sorry banget ya guys ya, karena untuk proses ketika saya ngoprek ini aku terus terang nggak sempet ngevideoin ya, karena fokus untuk benerin si Neo ini atau modif ya, karena emang rada ribet sih untuk ngemodif si Neo 1 ini. Jadi pertama-tama ya yang mesti kalian lakukan itu adalah bongkar bodi bagian bawah si Neo nih. Jadi cara bongkarnya itu kalian tinggal lepas saja baterainya. Terus di sini kalian akan perlu buka, ada 10 baut ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini yang perlu kalian buka. Beberapa baut itu tertutup sama stiker, jadi kalian mesti lepas stikernya. Nah ini kalau kalian lihat ya, stikernya nih aku kretek dikit supaya bautnya itu kelihatan. Kalau nggak salah tuh yang ketutup ini sama yang di tengah nih, ini ada semacam kayak protektor ya. Kalian mesti congkel protektornya itu supaya bautnya itu bisa dibuka. Nah ketika bodi bawah itu berhasil dilepas ya,
kalian akan menemukan board flight controller yang panjang bentuknya seperti ini guys. Lalu lepaskan semua konektor dari FC-nya ya. Konektor yang perlu dilepas itu adalah konektor modul kamera atau gimbal, konektor modul GPS, konektor modul optik down sensor, dan konektor UFL antena. Ada 3 UFL konektor antena ya yang perlu dilepas. Nah, kalau misalkan si Neo itu baru pertama kali dibongkar, kalian mesti hilangkan dulu guys protektornya. Karena protektornya ini cukup susah juga untuk dihilangkan, tapi buat gampang kalian mesti pakai heat gun ya, biar lebih gampang untuk ngebersihin protektornya. Lalu kalian juga perlu lepas ya solderan kabel motor dari FC-nya, terus copot motornya juga, bongkar juga untuk modul kamera gimbalnya jika ingin modif lens bawaan si Neo. Untuk cara mengganti lens bawaan itu sama persis dengan modif lens DJI overled, karena modul kameranya itu sama persis. Untuk cara mengganti lens overled, aku udah pernah bikin videonya ya untuk ngemodnya. Kalian bisa cek aja caranya di link yang ada di pojok kanan atas. Untuk pengganti dudukan lens bawahnya, ini saya menggunakan modul kamera FPV dari Flywoo NanoCam V3. Nah, sedangkan untuk lensnya di video ini menggunakan, kalau nggak salah, lensnya itu yang ini punyanya si, kalau nggak N-Lite ya, Cadex N-Lite itu Beta FPV 03. Ya antara dua itulah. Sedangkan housingnya itu pakai Flywoo Cam Nano 3 ya. Nah, supaya bisa dipasang ya di gimbalnya, kalian perlu juga untuk coak ya di bagian sini, depannya ini. Karena untuk buletannya ini dia nggak cukup, jadi perlu dicoak dikit sehingga si ininya agak nonjol keluar guys. Nah, kayak gini nih agak nonjol. Jadi untuk kaca depannya ini perlu dilepas. Lalu untuk sela-selanya ini aku tutup ya dengan seal atau droplet ya, biar debu itu nggak bisa masuk ke dalam ini rumah camnya ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu adalah memotong bagian prop guardnya guys. Tapi hati-hati jangan sampai kena kabel antenanya juga ikut terpotong, karena di dalamnya prop guard itu ternyata ada 2 buah antena ya yang terselip di bagian prop guard yang bagian belakang. Jadi harap hati-hati ketika memotong prop guard. Untuk menutup bekas prop guard yang bolong, ini saya gunakan dempul plastik ya. Nah, dempul yang aku gunakan itu nggak tahu nih, ini mereknya ini nih, Putih. Jadi ini brand dari Cina ya ini. Tapi yang jelas ini bisa ngedempul guys, si bolongnya ini. Jadi kelihatan tuh, agak lebih rapi ya, ketutup yang jelas. Jadi lumayan, nggak terlalu kelihatan ya bekas dari coakan si prop guardnya. Nah, terus untuk frame yang dipasang di bodi Neo ini, aku gunakan carbon frame ukuran 2 inci merek Acrobot. Karena frame ini cukup tebal dan yang penting itu harganya murah ya. Saya beli itu harganya cuma 90.000. Untuk link pembelian kalian bisa cek aja di video deskripsi. Saran saya ya untuk cari frame itu yang ketebalannya minimal di 2,5 mm guys. Karena supaya kokoh, nggak gampang patah ya. Kalau semisal press, dan juga frame yang tebal itu dapat ngurangin vibrasi di motornya guys, daripada yang tipis. Karena bodinya si Neo ini cukup berat ya, atau gambot. Jadi dia rawan vibrasi di motornya kalau misalkan kita pakai frame yang tipis ya. Sama usahakan ya untuk mencari framenya itu yang luas penampangnya itu nggak banyak rongga guys. Jadi kayak ini ya, ini kan nggak banyak terlalu ada lubang-lubangnya, karena ini nanti ditempelin guys di bagian samping-sampingnya ini. Jadi kalau luas penampangnya lebih luas, itu akan lebih kuat ya. Nah, untuk memasang framenya itu ini sebenarnya jadi satu guys, jadi nggak dua ini ya. Itu aku potong jadi 2 bagian ya. Kalau sudah dipotong itu kalian tinggal tempelkan aja di samping-sampingnya ini pakai lem ya. Nah, usahakan pakai lem yang bagus ya. Ini yang lem aku pakai. Ini lem Dextone yang biasa untuk ngelem plastik atau apapun itu yang patah ya. Dan ini lumayan cukup kuat.
Kalian juga bisa gunakan lem lain ya, seperti lem Korea, Alteco, Castor, dan lain sebagainya. Sebenarnya supaya lebih kuat, itu kalian bisa ya baut frame-nya itu ke bagian body ya, di sini. Cuman kalau aku lihat ya, ini plastik dari body si DJI Neo ini cukup tipis ya. Kalaupun misalkan dibaut, kayaknya juga nggak terlalu banyak membantu, kecuali kalian baut itu lubangin sampai tembus ke atas ya. Cuman emang secara look kurang enak dilihat ya. Jadi untuk ini itu aku tempelin aja, cuman aku kasih lemnya itu lebih banyak ya, terutama di samping-sampingnya ya, di sini. Itu sekelilingnya itu aku kasih lem juga di sini. Nah, jadi harapannya itu bisa lebih kuat walaupun nggak pakai baut. Karena untuk frame yang aku pakai ini kebetulan lubangnya ini juga nggak bisa dikasih baut, nggak pas lah lubangnya. Kalau mau pakai baut ya kalian mesti ngebor. Kebetulan aku nggak punya bor kecil ya untuk ngelubangin si karbon frame-nya ini. Sama walaupun cuma di lem doang, ini aku lapis 2 kali ya di bagian pinggir-pinggirnya supaya lebih kuat. Dan hasilnya sih ini udah kuat banget guys. Dan usahakan ketika habis dilem ya, biarkan dulu selama 24 jam atau lebih biar keringnya itu benar-benar maksimal. Nah, setelah frame-nya itu terpasang, langkah selanjutnya itu kalian tinggal pasang motornya guys. Kalian butuh kabel yang cukup panjang ya, karena jarak antara dulu kan motornya dengan FC-nya itu cukup jauh. Makanya kabelnya ini aku sambung ya. Ini kalau kalian lihat kabelnya itu hitam, terus di sini nyambungnya itu pakai kabel yang warna-warni. Sama supaya putaran arah motornya itu benar ya, dan menghindari salah solder, kalian bisa ikutin wiring diagram ini guys. Dulu saya pernah bikin video waktu cara upgrade motor si Neo ya. Jadi kalian bisa cek aja ya di link pojok kanan di atas. Dan aku juga cantumkan juga untuk wiring diagram motor ya untuk si DJI Neo ini di video deskripsi. Untuk tipe motor yang aku gunakan itu menggunakan si Beta FPV 1103 8000 kV ya. Jadi ini motor bisa untuk 2S sampai 3S ya. Dan si Neo ini dia pakai baterai 2S. ESC-nya aku nggak tahu berapa ampere ya, karena di spesifikasinya juga nggak disebutin. Terus kalau misalkan tipe motor apa yang sekiranya cocok ya, itu kalian juga bisa gunakan motornya Happy Model 1103 11.000 kV atau yang ukuran 1202,5 11.500 kV. Tapi untuk kasus yang ini itu aku pilih kV-nya yang agak rendah ya. Jadi di bawah 10.000. Ini yang aku pilih itu yang kV-nya 8.000 karena bobotnya si Neo ini lumayan berat. Jadi butuh torsi yang lumayan kuat ya untuk ngangkat karena bobotnya ini berat si Neo ini. Jadi saya lebih prefer pakai kV yang agak sedikit lebih rendah tapi torsinya lebih kuat dibandingkan kV tinggi, walaupun speednya juga pasti akan tinggi ya kalau menggunakan kV yang tinggi. Nah, kalau motornya udah kepasang, nah ini kalian bisa cobain guys untuk propellernya. Nah, sebenarnya saya pingin propeller yang ukuran 2,5 inci ya, cuman setelah aku coba itu ternyata mentok ya yang di bagian depan ini, baret ke sini. Jadi aku turunin ya untuk ukuran propnya. Ini aku pakai propeller dari HK Prop ukuran 2,2 inci. Ini sama prop yang dipakai di Pavo 20 Pro ya, ukurannya 2,2 inci. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kalian masang propeller ya, ingat untuk DJI itu rata-rata ya untuk konfigurasi putaran motornya dia menggunakan props in ya. Jadi muternya itu dia gini nih ke dalam ya. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini guys. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini kalau misalkan agak panjangan dikit aja untuk framenya, terus pakai propeller 2,5 inci, ini kayaknya lebih oke ya. Cuman nggak apa-apa lah. Ini daripada kita mesti beli frame lagi ya, terus bongkar lagi. Ya udah kita coba nikmatin aja hasil modifikasi yang ada ya. Ini aku pasang. Dan modifikasi ini tuh juga nggak ngurangin fungsinya.
Jadi untuk baterainya juga masih gampang untuk dibuka pasang tuh. Dipasang, sensornya juga masih berfungsi ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini guys, bentuknya. Jadi kayak lebih lucu ya untuk drone-nya ini. Dan setelah dimodifikasi ya, bobotnya itu kalau ditimbang ternyata masih mirip ya, atau lebih ringan beberapa gram daripada versi orinya. Jadi kalau ditimbang itu bobotnya, ini hasil modifikasinya itu di 131,9 gram. Sementara bobot versi orinya itu di 135 gram. Jadi sebenarnya lebih ringan, sekitar 3 graman ya. Jadi tapi nggak terlalu ngefek lah 3 gram ya untuk si DJI Neo ini. Nah, gimana guys menurut kalian modifikasi Neo seperti ini? Worth it kak kira-kira menurut kalian? Atau ini modifikasi sia-sia, nggak guna atau kurang kerjaan? Monggo silakan komen aja di bawah ya. BTW untuk tes terbangnya itu nanti aku upload, karena sebenarnya ini belum aku tes terbang ya, karena coba terbang tapi cuaca itu hujan terus tiap hari ya di rumah saya. Jadi nanti kalau udah ngetes, nanti aku upload ya di video part kedua. Oke, paling dari saya itu dulu. Semoga video yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.